Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 5 yaitu hidrolisis pati. Di mana tujuan dari percobaan ini adalah mempelajari reaksi enzimatik dalam pencernaan pati di mulut menggunakan enzim amilase atau pitialin dari saliva. Nah, adapun pati ini adalah eh, amilum polisakarida yang terdiri dari amilosa 20% dan amilopektin 80%. Lalu, hidrolisis dapat terjadi secara kimia dengan menggunakan HCl atau H2SO4. Namun, juga bisa secara enzimatis dengan amilase. Enzim amilase dari saliva bekerja pada suhu 30 derajat Celcius untuk memecah ikatan glikosidik pada pati menjadi gula sederhana seperti maltosa dan glukosa. Uji menggunakan larutan I2 dalam KI untuk mendeteksi keberadaan pati. Jika ada pati, larutan berwarna biru keunguan. Nah, jika tidak ada, maka dia akan warna jernih. Adapun prosedur kerja pada percobaan ini adalah campuran saliva dan larutan pati dalam tabung reaksi, dipanaskan larutan pada suhu selama 30 menit. Lalu ditambahkan larutan I2 di dalam KI. Lalu diamati perubahan warna. Nah, semua variasi konsentrasi saliva menunjukkan hasil yang jernih. Artinya, ini jernih tapi tergantung pada tingkat konsentrasi. Semakin banyak konsentrasi yang diberikan, maka hasil semakin jernih. Nah, hal ini berarti enzim amilase berhasil menghidrolisis pati menjadi gula reduksi. Enzim amilase bekerja optimal pada pH dan suhu tertentu, serta akan terdenaturasi pada suhu tinggi dan pH ekstrim. Jadi, enzim amilase dalam saliva memecah pati menjadi gula sederhana. Semua konsentrasi saliva ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka hasil yang didapatkan juga semakin baik. Nah, dengan dibuktikan dengan iodin dalam KI. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 7, yaitu analisis kuantitatif terhadap lemak ataupun minyak. Jadi, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui metode kuantitatif untuk menganalisis kandungan lemak atau minyak dengan bahan makanan menggunakan angka asam dan angka penyabunan. Di mana lemak adalah ester dari gliserol dari asam lemak atau trigliserida, di mana minyak atau yang lemak dalam bentuk cair berasal dari tumbuhan, lemak padat dari hewan. Lalu, lemak atau minyak tidak larut dalam air, tapi larut di dalam larut organik. Bilangan asam atau jumlah KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas di dalam 1 gram minyak. Bilangan penyabunan adalah jumlah dari KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram minyak menjadi gliserol ataupun garam asam lemak. Nah, jadi dilakukan banyak percobaan, namun pada intinya campuran sampel minyak dengan alkohol netral, lalu dititrasi dengan KOH untuk menentukan bilangan asam. Lalu campuran sampel dengan KOH berlebih dan dipanaskan. Lalu dititrasi dengan kelebihan KOH dengan HCl untuk menentukan bilangan penyabunan. Nah, di sini, semakin tinggi bilangan asam, kualitas minyak makin rendah. Jadi, banyak asam lemak bebas. Bilangan penyabunan tinggi menunjukkan banyaknya asam lemak tak jenuh yang lebih sehat. Nah, pemanasan berlebih menyebabkan peningkatan asam lemak bebas.
Hal ini digunakan minyak curah atau minyak yang telah digunakan berkali-kali. Sehingga dipanaskan lagi, hal itulah yang menyebabkan asam lemak bebasnya semakin banyak. Jadi, bilangan asam dan penyabunan berguna untuk melihat kualitas dari dan sifat enzim minyak, sifat kimia minyak. Lalu, penurunan kualitas minyak bisa terjadi karena oksidasi, pemanasan berlebih, atau penyimpanan yang buruk. Jadi, sekian yang bisa saya jelaskan tentang eh, percobaan makromolekul PC5 dan PC7. Bye-bye.